Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Timur dan barat kepunyaan Allah, maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Tahu. Ya, yang lain hanyalah wajahnya. Semua yang mewujud merupakan wajah dari afalnya. Semua kebaikan merupakan wujud dari nama-namanya. Tetapi pribadi adalah manifestasi dirinya. Pribadi adalah tajalli Tuhan. Dia hanya satu, tak ada dua atau banyak pribadi di dunia ini. Yang terlihat banyak hanyalah fisiknya, badan manusia yang hidup. Pribadi sendiri tan kasat mata. Pribadi tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat dibau, tak dapat disentuh, dan tak dapat dirasa. Tapi dia ada. Dia baru dapat dirasakan kehadirannya bila sudah bersandang dan berkemah. Dalam dunia hewan atau binatang tidak dikenal apa yang disebut pribadi. Tak semua manusia dapat menjadi pribadi, tapi pribadi hanya dapat mewujud melalui raga manusia. Raga yang dalam bahasa Jawa kuno berarti keranjang, merupakan wadah bagi pribadi untuk mengejawantahkan, menjelmakan, mewujudkan dirinya. Bila raganya rusak, tak dapat difungsikan lagi, maka orang-orang menyebutnya mati. Bila ruh merupakan pancaran cahayanya, maka pribadi adalah tajalli, penjelmaan dirinya. Pribadi adalah dia yang menyejarah. Sifat 20 adalah sifat yang dimiliki pribadi. Selanjutnya, kodrat merupakan kuasa pribadi. Kodrat merupakan sifat yang melekat pada pribadi sejak azali. Langgeng. Loh, kodrat kan merupakan sifat Tuhan. Bagaimana mungkin kodrat juga sifat yang dipunyai pribadi? Benar, hanya Tuhan yang bersifat kodrat, kuasa. Tetapi pribadi kan manifestasi ilahi. Bila Tuhan diumpamakan sebagai samudra, maka pribadi adalah setetes air samudra itu. Tentu penggambaran saya ini masih kurang tepat karena sulitnya menjelaskan dengan kata-kata. Tuhan bukanlah kumpulan elemen-elemen. Dia bukanlah wujud yang terdiri dari unsur-unsur. Dia esa dalam zat, sifat, dan afalnya. Tapi dia bukanlah tidak ada. Dia adalah samudra nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Tuhan. Dan pribadi adalah sesorot cahayanya. Sifat azali terkandung dalam sorotan cahayanya. Dengan pengetahuan cloning yang sedang berkembang sekarang ini, kita lebih mudah lagi memahami makna kodrat. Setiap sel makhluk hidup bersifat totipoten. Artinya, setiap sel menyimpan semua bagian makhluk hidup. Totipoten merupakan wujud kodrat. Jika sel diletakkan di media yang cocok bagi pertumbuhannya, maka tumbuhlah ia dengan sempurna. Ia tumbuh sebagai makhluk hidup yang membawa kodrat. Satu sel pohon pisang akan tumbuh menjadi pohon pisang. Pribadi tidak terdiri dari sel-sel. Ia tajalli ilahi. Karena itu kodratnya tak ada yang menyamai. Unik. Kuasanya pun
tanpa piranti, tanpa alat. Semula tanpa rupa, lalu tumbuh menjadi warna-warni. Ia sawiji, satu benih. Di dalam biji ada embrio, bakal wujud makhluk hidup. Semula hanya merupakan bintik kecil, tanpa rupa. Pada akhirnya dapat tumbuh akar, batang, cabang, daun, dan bunga. Pada hewan mamalia, menyusui, dan manusia, embrio itu tumbuh menjadi berbagai organ dan anggota badan. Makhluk hidup adalah pribadi yang menyejarah. Perlu miliaran tahun sang pribadi berkelana di bumi untuk menjadi manusia sejati. Mula-mula ia diam bersama debu, tak ada bahasa, tak ada tanda-tanda hidup di situ. Lalu mampu tumbuh. Tuhan menyediakan sarana untuk pertumbuhannya. Disebut dalam Quran surat 71 ayat 17. Dan Allah menumbuhkan kamu di bumi sebagai tumbuhan. Dengan kodrat yang ada pada pribadi, debu dan mineral bumi dapat menjelma menjadi tumbuhan. Tentu saja pada tahap awal, pribadi mewujud sebagai tumbuhan satu sel yang paling sederhana. Dengan berjalannya waktu, ia menyempurnakan diri secara evolutif. Pada tahap sebagai tumbuhan, pribadi belum tampak sesuai dengan kesempatan dan kondisi lingkungan yang ada. Pribadi terus menyempurnakan dirinya dalam arti mencari jasad yang paling sesuai dengan irodat pribadi. Seperti siput laut yang selalu mencari cangkang baru yang pas bagi dirinya. Setelah sekian miliar tahun, baru sang pribadi menemukan awak, badan jasmani yang cocok bagi penyempurnaan dirinya. Untuk apa? Untuk kembali menyatu dengan yang ilahi, kembali ke alam lahut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Inilah proses perjalanan pribadi dalam dunia ini. Baik kodrat maupun irodat, keduanya berasal dari bahasa Arab. Keduanya diserap ke dalam bahasa Jawa dan digunakan untuk menjelaskan ajaran Syekh Siti Jenar dalam bahasa tulisan. Tidak demikian dengan pribadi. Kata pribadi tidak ada di dalam Al-Quran. Kata-kata nafsu, roh, kodrat, dan irodat diserap ke dalam bahasa Jawa maupun Indonesia. Al-Quran tidak memuat konsep pribadi, sehingga baik Siti Jenar maupun para wali tetap menggunakan kata pribadi dalam mendiskusikan hakikat manusia. Nah, salah satu sifat hidup yang ada pada pribadi adalah irodat. Irodat yang asalnya irodah artinya kehendak atau keinginan. Dalam terjemahan Inggrisnya adalah will, wish. Hewan dapat dikatakan tidak punya irodat. Ia bertindak karena kebutuhannya, karena dorongan nalurinya. Meskipun pribadi telah berdiam di dalamnya, tapi belum bisa muncul di permukaan. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan kehendak pribadi hewan. Pribadi dalam tubuh binatang hanya dapat mengoperasikan nafsunya. Kelengkapan hidup yang berupa akal, pikiran, dan hati belum dapat dijalankan, meskipun jantung dan otak sudah ada. Irodat adalah karsa, kehendak.
tanpa dirundingkan lebih dahulu adanya. Sejak ajalinya pada pribadi melekat kodrat dan irodat. Karena adanya irodat, kodrat pada diri manusia dapat berkembang menjadi rasa cipta, sehingga terbentuklah kuasa baru pada diri manusia, rasa, cipta, dan karsa. Bila rasa, cipta, dan karsa menyatu menjadi trimurti, maka lahirlah karya. Karena itu, hanya manusia yang punya karya. Wujud karya manusia adalah kebudayaan. Ilmu, dalam bahasa Jawanya, ngelmu. Ada ungkapan Jawa yang terjemahannya sebagai berikut. Ilmu itu dapat dicapai dengan tindakan olah rasa, menghayati, olah nalar, berpikir jernih, dan olah kebiasaan atau mengasah keterampilan, disertai kesungguhan hati dan pengendalian hawa nafsu. Ini jelas bahwa ilmu atau ngelmu dalam bahasa Jawa tidak sama dengan ilmu dalam bahasa Indonesia. Ngelmu ternyata tidak sama dengan pengetahuan. Dalam kultur Jawa, berilmu berarti mengetahui kenyataan. Jadi, berilmu bukan sekedar mengetahui, tapi dapat mempraktekkan. Ada wujudnya. Ia harus bebas dari indera. Ingat, indera bisa menipu kita. Ada kenyataan yang tak dapat diketahui oleh indera, yaitu hidup sejati. Karena hanya mengandalkan inderanya, maka manusia tidak mampu melihat kenyataan yang akan terjadi. Dengan inderanya, manusia tidak akan bisa melihat jalan hidup yang sebenarnya. Karena fungsi indera hanyalah membantu manusia dalam membaca tanda-tanda. Indera berfungsi reflektif. Indera pada manusia sama dengan indera pada binatang. Ia hanyalah cermin yang digunakan sang pribadi untuk merefleksikan tanda-tanda di alam, untuk memantulkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Indera hanyalah alat yang menyimpulkan, dan yang memahami bukanlah indera, tapi sang pribadi. Masih ada lagi alat atau sarana pribadi yang ada di dalam badan manusia, yaitu hati. Bukan hati fisik atau akal pikiran, namun keduanya tetap alat. Secanggih apapun alat adalah alat yang dapat memahami kenyataan dan kebenaran, tetaplah sang pribadi. Jadi, bagi Siti Jenar, ilmu, ngelmu tidak dapat dicapai hanya dengan membaca buku-buku, membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui kahanan, kenyataan, yang bebas dari panca indera, mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Untuk dapat berilmu sejati, ngelmu, menurut Mangkunegoro 4, sang pencari harus ngelakoni, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari, disertai pengendalian hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu berarti mengendalikan keinginan lahir dan batin. Segala keinginan terhadap kuasa, harta, dan kenikmatan ragawi harus dikalahkan demi mendapatkan ilmu. Olah rasa dan olah nalar untuk menciptakan kondisi pikiran yang jernih. Olah kebiasaan, melatih segenap indera dan anggota badan untuk menangkap sasmita, isyarat, tanda-tanda, bukti nyata di alam ini. Bila ilmu sudah diperoleh, maka kenyataan dapat diketahui.
Kita tak perlu meraba-raba lagi. Tak ada lagi kata saya pikir atau saya rasa. Kemampuan berilmu seperti yang dikatakan Siti Jenar ini tidak menyalahi ajaran Islam. Mungkin Anda masih ingat sebuah hadis qudsi yang berbunyi sebagai berikut. Maka jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar dan penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku sebagai tangan untuk berjuang dan kaki untuk berjalan. Bila dia meminta sesuatu kepadaku, dia akan aku beri. Bila dia mohon perlindungan kepadaku, dia aku lindungi. Jika Tuhan mencintai, maka mata, hidung, mulut, telinga, dan anggota badan merupakan manifestasi ilahi. Otomatis orang yang dicintai itu akan mengetahui kahanan atau kenyataan tanpa indera. Ia akan mengetahui kebenaran yang tidak dapat diketahui melalui indera. Ia mengetahui kejadian sebelum kejadian itu tiba, dan puncaknya ia mengetahui di mana dan siapa yang maha kuasa itu. Dia akan mengetahui di mana letak pintu kematian itu. Ada pintu kehidupan, ada pintu kematian. Hidup berkali-kali melalui kedua pintu tersebut. Nafsu hanyalah wahana bagi Tuhan untuk mengekspresikan dirinya. Nafsu muncul dan tenggelam, tapi dia tetap kekal. Loh, apa bisa seseorang mengetahui di mana Tuhan? Bukankah Tuhan itu meliputi segala sesuatu? Mengapa mesti ditanyakan tempatnya? Bukankah dia itu tak ada arah dan tempat baginya? Tuhan adalah satu-satunya wujud, satu-satunya realitas. Yang lain hanyalah modus wujudnya, cara penampakannya, hanya gelombang, hanya mawujud yang tidak pernah menjadi realitas. Ia tampak dan sesudah itu musnah. Namun bila dia sudah mencintai hambanya, dia akan menjadi penglihatan hambanya, sehingga sang hamba mampu melihatnya melalui dirinya yang menjadi penglihatan. Hamba-hamba semacam ini dinyatakan dalam Al-Quran surat 75 ayat 22 dan 23. Mereka berseri-seri memandang Tuhan dengan bila kaifa, tanpa kata bagaimana. Orang yang sudah mampu melihatnya, mengetahui dirinya, dengan sendirinya akan mengetahui segala sesuatu ini sebagaimana adanya, bukan mengetahui atas dasar mengira-ngira, bukan tahu karena ilmu atau melihat, tetapi hakul yakin, bukan cuma katanya atau telah melihatnya, tetapi mengetahui. Sama-sama melihat sepasang pengantin di pelaminan, anak kecil dan orang dewasa beda tanggapannya. Anak kecil cuma melihat peristiwanya, orang dewasa mengetahui maksudnya. Dengan mengkaji kitab suci, kita hanya sampai pada pengetahuan bahwa Tuhan itu esa dengan semua sifatnya, tetapi kita tetap tidak mengetahuinya. Semua hanya sebagai angan-angan di pikiran. Kita tetap tidak mengetahuinya. Loh, kalau begitu tak ada gunanya dong menelaah kitab suci. Kitab suci merupakan pelita. Namanya pelita, ya tentu saja berguna untuk menerangi. Tapi kalau orang yang membawa pelita itu tidak mau melangkah, tidak mau menggunakannya untuk mencari kebenaran, untuk melihat dan mengetahui kenyataan,
maka tak ada gunanya pelita itu. Terwujudnya ilmu, ngelmu, karena ada usaha, ada tindakan. Perjuangan untuk mendapatkannya harus dengan sungguh-sungguh dan kukuh, disertai tekad dan pekerti untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi, bukan cuma menghafal dalil, bukan dengan rajin membuka teori, tapi praktek. Dalam hidupnya, Siti Jenar mendidik orang untuk dapat mengetahui Yang Maha Kuasa dan mengetahui letak pintu-pintu kematian. Yang Maha Kuasa dan pintu-pintu kematian adalah kenyataan. Nah, pribadi sejati adalah pribadi yang dapat mewujudkan kodrat, irodat, dan ilmunya. Dalam serat Siti Jenar yang dikisahkan oleh Arya Wijaya disebutkan sebagai berikut. Hakikat ilmu yang sejati terletak pada cipta pribadi. Maksud dan tujuannya disatukan adanya. Lahirnya ilmu unggul dalam keadaan sunyi dan jernih. Coba perhatikan ajaran tersebut. Ilmu sejati, ilmu yang sebenarnya, berada pada cipta pribadi, kreasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan yang kita terima dari orang lain, yang kita dapat melalui indera, melalui pengajaran. Itu hanyalah refleksi ilmu, cuma pantulan ilmu, bukan ilmunya itu sendiri. Dan pemahaman bahwa ilmu itu lahir dari dalam diri, universal sifatnya. 500 tahun yang lalu, alam pikiran Siti Jenar sudah universal. Dia pahami betul bahwa ilmu unggul, pengetahuan murni, itu lahir dari kreasi pribadi, yang lahir dari satunya tekad dan tujuan, yang lahir dalam keadaan sunyi, sepi, dan pikiran yang jernih, karena ilmu itu tersembunyi di kedalaman jiwa. Untuk mendapatkan ilmu sejati, manusia harus sunyi dari pamrih, harus bening pikirannya, bebas dari kekalutan dan kecemburuan, bebas dari kedengkian. Kalbu betul-betul diam, tak ada gemerisik. Hati dan pikiran menjadi satu, sehingga tak ada lagi konflik batin. Maka dalam kondisi yang sepi dan tenang ini, mengalirlah ilmu dari kedalaman pribadi, mengetahui kenyataan panca indera tak berfungsi, mengetahui bukan karena kata orang lain, bukan karena membaca buku-buku. Manusia tetap perlu membaca, baca tulisan, baca tanda-tanda di alam raya. Buku dan tanda-tanda itu dibaca untuk menjelaskan. Pada umumnya manusia perlu penerang dan penerangan. Para penulis adalah penerang. Apa yang ditulis atau dikatakan itu adalah penerangan atau penjelasan agar menjadi jelas. Kitab suci itu lampunya agar kita bisa membaca rambu-rambu atau marka di jalan. Tapi semua itu bukanlah ilmu atau pengetahuan sejati. Ilmu yang sebenarnya lahir dari dalam diri, muncul dari kuasa pribadi, kodrat. Ya, kodrat yang disertai irodat. Mari perhatikan bait ini. Adanya kehidupan itu karena pribadi, ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata. Banyak orang yang salah mengerti tentang bait ini. Banyak kalangan yang menganggap Siti Jenar itu manusia ateis.
tak bertuhan. Dia disamakan dengan Fir'aun, padahal apa yang diajarkan dan disampaikannya jelas-jelas berbeda dengan yang dikatakan oleh Fir'aun. Mana ada Siti Jenar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada. Yang diajarkan, manusia itu sejiwa dengan Tuhan. Manusia sempurna itu perwujudan Tuhan. Sejiwa tidak berarti jiwa manusia itu merupakan jiwa Tuhan. Tidak demikian. Tapi lebih mudah dipahami sebagai gambaran atau bayangan Tuhan. Kembali kepada bait tersebut. Siti Jenar mengajarkan bahwa kehidupan itu ketetapan dan kehendak nyata pribadi. Ingat, pribadi bukanlah nafas atau nafsu. Pribadi merupakan emanasi atau pancaran ilahi. Roh, nafsu, dan badan merupakan alat bagi sang pribadi untuk menampilkan dirinya di muka bumi. Karena itu, hidup dikatakan sebagai kehendak nyata, perwujudan dari irodat ilahi. Apakah ia ada di bumi atau di luar bumi, kasat mata atau gaib, hidup tetap ada. Hidup adalah wujud kehendak nyata. Hidup dan mati di bumi itu merupakan dinamika menuju hidup sejati. Pribadi atau sang urip mula-mula hidup di dalam dimensi atau alam spiritual. Di alam ini pribadi hidup dalam dimensi gaib. Dalam bahasa sufi, sang pribadi masih ada di alam malakut atau arwah. Lalu masuklah ia ke dalam alam misal, alam antara, yaitu antara alam gaib dan alam nyata. Di alam ini sang pribadi bersandang nafsu, tapi belum ada korpus atau badan jasmaninya. Ada karsa, tapi tidak bisa berkarya, dan memang belum punya pengalaman untuk berkarya secara duniawi. Merujuk pada Quran surat 71 ayat 17, korpus awal yang tumbuh di bumi adalah tumbuhan. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, korpus yang sederhana itu perlahan-lahan secara evolutif menuju bentuknya yang sempurna. Yang dewasa ini disebut manusia. Pada tingkat bentuk korpus atau badan jasmani tertentu di alam jisim ini, sang pribadi menggunakan lapisan nafsu. Dari cuma lapisan nafsu al-amarah pada tumbuh-tumbuhan, dirangkapi lagi dengan nafsu al-lawamah pada binatang. Ketika korpusnya berwujud manusia, pribadi menambah nafsunya, yaitu nafsu al-mulhamah, kemampuan jiwa untuk menerima ilham atau jalan yang baik dan yang buruk dalam tatanan kehidupan ini. Dan manusia mulai matang setelah sang pribadi mempunyai sandang kehormatan, yaitu nafsu al-mutmainah, jiwa yang tenang. Pada jiwa ini, aspek rasio dapat berkembang optimal. Pada jiwa ini, manusia dapat melangkah ke tangga yang lebih tinggi untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, manusia yang mulai arif menggunakan akal budinya. Dalam kedudukannya sebagai manusia sempurna, manusia yang mampu menggunakan akal budinya dengan benar, sang pribadi dapat memberdayakan roh Tuhan, sehingga manusia dapat menemukan dirinya, manusia dapat mengenal dirinya. Dalam kepustakaan Jawa, kualitas diri manusia sejati yang paling rendah disebut ingsun sejati, diri sejati.
Manusia sejati ini tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dia telah menemukan dunianya sendiri dalam kehidupan ini. Dia tidak lagi menjadi epigon, mengekor orang lain. Apakah itu mengekor orang tua, teman, atau tokoh pujaannya? Cara-cara untuk menjadi manusia sejati inilah yang diajarkan oleh Siti Jenar. Menemukan diri sendiri merupakan langkah awal untuk mengenali saudaranya yang bersifat spiritual, ruhani. Ada 4 saudara. Di Jawa dikenal dengan nama sedulur papat. 4 saudara, yaitu ketuban, ari-ari, tali pusat, dan darah yang menyertai sang bayi lahir. Keempatnya menyertai pembentukan jabang bayi hingga lahirnya di bumi ini. Korpus, badan jasmani. Keempat saudaranya itu telah mati, tapi ruhnya tetap menyertai manusia yang hidup. Di Jawa ada ungkapan sedulur papat kelima pancer. Saudara 4 dan yang kelima adalah pancernya, pusatnya. Yang menjadi pusatnya adalah diri sejati manusia itu sendiri. Sedangkan keempat saudaranya tetap menyertai hidupnya. Namun, bila keempat saudara ini tidak pernah dikenali, mereka tak akan berfungsi. Tak ubahnya anggota badan kita bila tak pernah dilatih dan dibiasakan menjadi tidak atau kurang berfungsi bagi hidup ini. Dalam Al-Quran pun disebutkan, pada setiap diri niscaya ada penjaganya. Pada Quran surat 6 ayat 61 disebutkan bahwa setiap manusia telah diberi penjaga oleh Tuhan. Konsep sedulur papat ini tidak ada di Timur Tengah, sehingga mereka menafsirkan bermacam-macam. Bila keprihatinan manusia ini semakin meningkat, kesadarannya bermanusia semakin tinggi, dan pencarian serta perenungan terhadap makna hidup ini semakin dalam, maka manusia sejati akan menemukan guru sejatinya. Apa sih guru sejati itu? Di episode yang lalu telah dijelaskan. Dalam melihat sesuatu, dia mirip dengan kerja intuisi atau indera keenam. Tetapi guru sejati lebih tinggi. Intuisi atau indera keenam bisa tampil sebagai bawaan atau bakat, tapi guru sejati merupakan hasil olah rasa yang sangat dalam. Guru sejati juga dapat dipadankan dengan Roh Suci atau Roh Kudus. Dialah yang berfungsi memperkuat sang pribadi atau sukma sejati dalam hidupnya di dunia ini. Dari penjelasan lain dikatakan bahwa sukma sejati adalah lokus atau istana bagi sang pribadi. Sang pribadi yang mengejawantah di dunia ini akan mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang melengkapi wujudnya alam semesta ini. Tanpa adanya sukma sejati yang hadir di bumi ini, bumi kita tetap remang-remang, lampu lilin dan sentir yang mengisi, bukan bohlam atau lampu neon yang menerangi. Begitu pula tanpa manusia sekualitas Siti Jenar, manusia akan senantiasa mati secara terpaksa atau dipaksa, bukan kematian sebagai pilihan sendiri. Sungguh indah dunia ini bila orang tahu kapan dirinya akan meninggalkan dunia fana ini. Bumi akan lestari dan semakin ayu, semakin indah dan lebih baik
bila muncul pribadi-pribadi sejati, manusia sejati. Ia muncul untuk tampil sebagai wakil ilahi. Dia hadir untuk membabar diri. Bumi menjadi makmur, masyarakat hidup adil. Di mana-mana penuh bakta dan bakti, karena mereka merupakan perwujudan ilahi. Dalam lirik di atas dikatakan bahwa hidup itu tanpa sukma. Hal ini tidak berarti tidak ada apa yang disebut nyawa, jiwa, atau sukma. Di sini Siti Jenar mengajarkan hakikat eksistensi manusia agar manusia tidak terjebak ke dalam pemahaman dualisme dalam hidup ini. Jiwa dan ruh telah menyatu menjadi satu dalam hidup manusia ini sebagai wujud dari kehendak nyata. Bila manusia sudah mampu mewujudkan pribadinya, dia tak akan merasakan sakit atau lelah dalam menempuh hidup ini. Tak ada suka duka yang timbul dari luar. Suka duka dari luar yang dialami manusia timbul karena manusia kehilangan dirinya, jiwanya lagi kosong, sehingga hal-hal yang menimbulkan rangsangan bahagia atau duka masuk ke dalam dirinya. Sang pribadi tidak akan memerlukan kebahagiaan dari luar karena dia hidup berdasarkan karsa, kehendak, atau irodatnya. Hidupnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai yang tertera pada kodrat dan irodatnya. Itulah puncak manusia sejati. Hidup manusia itu berstruktur. Ada yang hidup yang belum menemukan dirinya, ada yang baru menemukan dirinya, ada yang sudah di dalam lingkaran guru sejati, ada pula yang sudah menduduki peran sukma sejati. Ini semua jaringan kehidupan, jaringan masyarakat. Siapapun tak bisa memaksa orang lain untuk hidup seperti dirinya atau mencontoh tokoh pujaannya. Semuanya harus bekerja sama, mewujudkan hidup adil dan makmur di panggung dunia. Sebaliknya, jika ada musibah menimpa, maka yang tertimpa bukan cuma yang salah, tapi semua jaringan umat. Tapi sekarang ini manusia yang hidup di bumi Nusantara ini kebanyakan hanyalah wujud onggokan ego. Bukan baru sekarang, tapi sejak 500 tahun yang lalu, ketika kebesaran dan kemakmuran Majapahit runtuh, sirna hilang kertaning bumi, hilangnya keamanan dan kesejahteraan di Kepulauan Nusantara. Banyak orang yang memperalat keluarga dan agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Di sini saya tidak hendak memuji dan memuja Majapahit, tapi sekedar mengingatkan bahwa bangsa ini pernah besar dan disegani dalam kehidupan bangsa-bangsa. Sekarang pun masih terjadi egoisme, suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk memahami kodrat dan irodatnya sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk dapat mengembangkan bakatnya atau talentanya, sehingga bangsa ini kehilangan kemampuan untuk mandiri. Bangsa ini tidak berdaya untuk menopang hidupnya sendiri. Pribadi dan kepribadian Indonesia harus bangkit, bukan bangkitlah badannya dan bangkitlah jiwanya, tetapi bangkitlah jiwa raganya, satu kesatuan. Kodrat dan irodat telah menjadi satu, menjadi pribadi sejati, pribadi Indonesia, bukan mengekor sana-sini dalam hal apa saja, tapi pribadi yang mampu memilah dan memilih, mampu merumuskan dan berkarya sesuai dengan karsanya.
Itulah pesan Syekh Siti Jenar kepada para murid dan wali dalam menempuh hidup ini. Bersambung ke episode berikutnya.